Stoking hitam akan sempurna. Siapa kau? Aku tak pernah mengganti namaku atau tempat dudukku. Aku juga kurir Departemen K6 Cabang Jinhai. Pengantar barang. Mati. Aku punya identitas lain. Akulah yang kau sebut. Kaisar. Kau Kaisar Judi. Satu-satunya. Untuk seseorang seperti Kaisar, seorang ahli tak tertandingi di era ini, bahkan dewa penguasa istana Kunlun tidak dapat membunuhnya dengan mudah. Tang Mengiau, kau cari mati. Dewa penguasa istana Kunlun. Siapa yang memberimu ilusi bahwa dewa penguasa akan menyerangku? Memang, kami berdua dijadikan pion. Dengan kekuatanmu, bahkan jika dewa penguasa istana Kunlun sendiri yang menyerang, dia bukan tandinganmu. Mulai sekarang, tahta Kaisar ini, King Yun tak berani menginginkannya lagi. Mohon ampun. Bagus, aku sudah menikah. Jangan paksa aku berbuat salah. Kau menikah begitu mudah. Bolehkah ku tahu putri keluarga mana dia? Sungguh beruntung menjadi istri Kaisar. Bukan urusanmu. Ayo pergi. Kak, apa yang terjadi? Diam. Jangan panggil aku kakak. Lin Asuan mengasulung keluarga Lin. Lihat dokumen di atas meja itu. Tanda tangani. Dokumen apa? Surat perjanjian cerai. Apa maksudmu? Cepat dan tanda tangani surat cerai ini. Lalu kemasi barang-barangmu dan keluar dari keluarga Lin, keluar dari Jinghai. Mulai sekarang, jangan muncul di depan mata Aosu. Tiba-tiba, kenapa kau menyuruhku menceraikan Aksu? Kenapa? Tolong realistis. Aosu adalah burung phoenix dari keluarga Lin kita. Si Eo tercantik di Jinghai. Kau hanyalah pengantar barang pecah belah. Kau tidak pantas untuknya. Suruh Aksu bicara sendiri padaku. Kalau tidak, aku tak akan percaya sepatah kata pun darimu. Aosu, dia tidak ingin ada hubungannya lagi denganmu. Jadi dia memintaku untuk menangani masalah ini sepenuhnya. Tidakkah kau lihat tanda tangan Aosu di surat cerai ini? Aksu adalah CEO grup Lin. Dia harus menandatangani banyak dokumen setiap hari. Mungkin kau menipunya untuk menandatangani ini saat dia tidak memperhatikan. Kau pikir kau siapa sampai mempertanyakanku? Lin Aosuan, aku bisa mengabaikan kesombongan dan keegoisanmu yang biasa. Tapi jika kau memperlakukan pernikahanku dengan Aksu sebagai lelucon, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Aduh. Bocah kurang ajar. Beraninya kau memukulku. Zui. Kuharap kau tahu diri. Ye Tuan muda sulung keluarga Ye. Tuan muda Ye, kau datang tepat waktu. Aku yang akan mengurus ini. Kartu ini berisi 1 juta. Anggap saja sebagai hadiah dari Aosu. Kuharap kau menghargai ini. Kau pikir kau siapa? Hahaha. Apa yang membuatmu berpikir kau memenuhi syarat untuk menggantikanku atas Aksu? 3 hari kemudian, aku akan menikahi Aksu. Jadi katakan padaku, apakah aku memenuhi syarat? Kau menikahi Aksu? Itu tidak mungkin. Di mana Aksu? Aku ingin mendengarnya langsung darinya. Baiklah. Berlutut dan kontol 3 kali. Menggonggong seperti anjing 3 kali. Maka aku mungkin akan mempertimbangkannya. Zui. Kau beritahu aku cara berlutut dan bersujud. Juyi, lepaskan sekarang. Apa kau mau Aosu tahu? Kalau kau seorang pembunuh. Aduh. Bajingan, kau memukul Tuan Muda Ye dari ibu kota kekaisaran. Dengan hentakan kakinya, seluruh Daxia bergetar. Beraninya kau menyentuhnya, berlutut dan matilah. Di dunia ini, tidak ada yang bisa membuatku berlutut. Bukankah dia hanya pengantar barang? Bagaimana dia bisa tahu seni bela diri? Bela diri dia tidak layak. Dia hanya beruntung menemukan 2 buah jugo di gunung dan memakannya. Dari situlah kekuatan brutalnya berasal. Zugo. Kau maksud orang yang membuka meridian Rain dan Dumu?
dan menetapkan alam Grandmastermu. Tepat sekali, jika bocah ini tidak begitu buta dan memakannya, aku pasti sudah menjadi Grandmaster Agung sekarang dengan 2 buah jugo. Aku pasti sudah menjadi Grandmaster Agung sekarang. Jika aku tahu kau begitu kejam, aku akan memberikan buah su itu kepada anjing. Daripada memberikannya padamu, aku akan memberikannya pada anjing. Kau pikir sedikit otot membuatmu tak terkalahkan. Biar kukatakan padamu, jika kau tidak bercerai hari ini, aku akan membunuhmu. Aku akan membuat Auxue menjadi janda bukan janda cerai. Ayo kalau begitu, apa kau mau mati? Kau bisa coba. Kau, Tuan Muda Ye, aku bisa menangani bocah ini. Tidak perlu mengotori tanganmu, aku yang akan mengurusnya. cepatlah, aku tidak punya waktu untuk ini. Juyi, kau hanya punya satu pilihan. Kau hanya punya satu jalan di hadapanmu. Tanda tangani surat cerai. Kalau tidak hari ini adalah hari terakhirmu. Hanya kalian berdua. Aku tidak percaya. Yang benar saja, orang-orang sepertimu tidak akan pernah mengerti bagaimana kami di kalangan atas beroperasi. Kematianmu hanya tinggal sepatah kata. Masyarakat kelas atas. Sepertinya, kau tidak pantas menjadi Dewa Perang Garnisun Jinghai. Aku tidak percaya. Aku akan menjadi Dewa Perang Garnisun Jinghai. Informasi rahasia seperti itu dan kau mengetahuinya. Ini bukan rahasia lagi. Biar ku beritahu, kau tidak bisa melakukannya. Dewa Pelindung Jinghai. Bualan yang keterlaluan. Kirim saja pesan dan aku akan tahu. Aku akan menghubungi Tuan Feng Jiu secara pribadi. Semua pengaturan dibatalkan hanya dengan satu pesan darimu. Kau pikir kau siapa? Kaisar manusia. Cerdas. Akulah kaisar manusia saat ini. Hahaha. The film was translated Zhu Yi and Zhui. narrated by Awalnya aku Media. berencana memberimu sejumlah uang, mengusirmu dan selesai dengan itu. Anggap saja itu perpisahan yang bersih dengan Auxue. Tapi kau berani menyamar sebagai kaisar manusia. Hahu. Kau praktis memohon untuk mati. Dari apa yang kau katakan, kau ingin mencuri semua penghargaan. 3 hari dari sekarang, aku telah menyiapkan perjamuan King Yun untuk kenaikan keluarga Lim. Mengapa kau tidak? Ambil saja penghargaan ini juga. Hahaha. Juyi, apa kau sadar? Kau akan bercerai hari ini. Apa kau sudah gila? Gila. Hahaha. Halo. Apa yang kau bicarakan? Grup Kunlun di perjamuan King Yun dalam 3 hari akan memberikan keluarga Lin pesanan triliunan dolar. Mungkinkah kau sebenarnya adalah yang mulia kaisar manusia? Otak kecilmu itu akhirnya berfungsi. Pesanan triliun dolar grup Kunlun. Sepertinya guru dan dewa Kunlun telah mencapai kesepakatan. Mereka bersiap untuk menghadapi kaisar manusia bersama. Dia hanya pengantar barang. Bagaimana mungkin dia bisa mengadakan perjamuan King Yun untuk keluarga Lin? Akulah yang mengatur ini. Oh ya, aku hampir tertipu oleh kebohongan bocah ini. Jati Tuan Muda Ye lah yang bergerak. Tuan Muda Ye, dia mencuri jasamu. Lin Aosuan, kita tinggal di bawah atap yang sama selama 5 tahun. Kau tidak percaya padaku, tapi kau percaya pada orang luar. Semua orang tahu, Istana Kunlun dan Istana Kaisar Manusia adalah 2 kekuatan yang terpisah. Bahkan jika kau benar-benar kaisar manusia, kau tidak bisa mengendalikan Istana Kunlun. Kau menghina kecerdasanku. Putus asa. Sudahlah. Aku akan menelepon Aksu. Oh ya, masih mencoba menipu Alsu. Mimpi saja. Kau. Mengapa buang napas untuknya? Bunuh saja dia. Seret dia keluar dan beri dia makan ke anjing. Seseorang. Seret bocah ini keluar. Dan pukul dia sampai mati. Ahai. Bocah. Keluar kalian semua. Carikan aku 10 Grandmaster. Aku akan mencabik-cabik bocah ini hari ini. Halo, Dik.
Aku menunggumu di Haizhou. Kau menipuku untuk meninggalkan Jinghai, lalu kau merencanakan agar aku tidak bisa menghubungi Xue Yi. Kau pasti mencoba menyingkirkanku, supaya kau bisa melakukan sesuatu pada Xue Yi. Omong kosong apa yang kau bicarakan. Kau akan segera menjadi Dewa Pelindung Jinghai. Aku tahu kau memandang rendah Xue Yi, tapi akulah yang menikah dengannya. Urusan kami. Bukan urusanmu. Jaga nadamu saat bicara denganku. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Aku tahu, apakah itu baik atau buruk. Aku akan kembali ke Jinghai sekarang. Kau asistenku, kau membohongiku dengan adikku, dan kau bahkan membawa pengacak sinyal. Aku tidak bisa tersambung. Jalan balik sekarang. Ambil gajimu dari bagian akuntansi. Awalnya, aku ingin mempertahankan sedikit harga diri untukmu dan Osu. Karena kau begitu tidak tahu berterima kasih. Aku harus memanggil Osu keluar, agar kau menyerah sepenuhnya. Osu, keluarlah. Istri, kau di sini. Adikmu ingin membujukku untuk menceraikanmu. Katakan saja di sini, jangan naik dan bertindak. Xue Yi, aku menceraikanmu. Ini keputusan yang kubuat setelah pertimbangan matang. Kuharap kau tidak menyalahkan adikku. Pertimbangan matang. Kenapa? Apa salahku? Kau baik-baik saja. Kau hanya tidak bisa mengimbangi langkahku. Kita bukan dari dunia yang sama. Memaksa diri kita untuk bersama, ditakdirkan untuk tidak bahagia. Hanya karena keluarga Lin akan segera melambung. Jika kau bersikeras berpikir seperti itu, tidak ada yang bisa kulakukan. Baiklah, bagaimana dengan perasaan kita? Kau bilang sebelum tahun baru bahwa kita akan punya anak tahun ini. Aku berencana punya anak tahun ini, tapi ayah dari anak itu hanya bisa tuan muda ya. Tuan muda Yi dan aku berasal dari dunia yang sama. Hanya persatuan kita yang akan membawa kebahagiaan. Kau harus mengakui kenyataan. Contoh nyata, kau dan Yi Vivan berasal dari dunia yang sama. Bukankah kau hanya menginginkan kompensasi? Katakan padaku berapa yang kau inginkan. Apa kau pikir aku peduli dengan kompensasi kecilmu? Aku hanya berharap bahwa di masa depan kau tidak akan menyesali ini. Baiklah, kalau begitu cepat tanda tangani surat cerainya. Mulai sekarang. Kuharap kita tidak ada hubungannya satu sama lain. Baik. Sesuai keinginanmu. Haha. Tertawa. Mulai besok, aku akan memastikan kau tidak bisa tertawa. Jangan sampai terbentur pintu saat keluar. Juyi, siapa yang mengizinkanmu datang ke sini hari ini? Jika aku tidak datang hari ini, upacara penghargaanmu ini tak akan terjadi. Jangan menyombongkan diri Juyi. Kau baru saja diusir oleh keluarga Lin kami kemarin, dan sekarang kau dendam. Jadi kau sengaja membuat masalah hari ini. Aku datang ke sini hari ini untuk menunjukkan padamu betapa bodohnya keluargamu, dan untuk melihat siapa yang ingin mengganggu daksiaku. Kau cari mati. Dewa Perang Lin, hari ini adalah hari besarmu. Berurusan dengan bocah ingusan ini. Inilah yang kita pelajari dari bocah. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, berlututlah dan pergi dari sini. Adus. Kurang ajar. Berani kau menyerang Tetuai Shou? Adus. Kau cari mati. Adus. Juyi ketiga tetua ini berasal dari keluarga terpandang di Jinghai. Kau berani memukul mereka. Apa kau bosan hidup? Cuma sekelompok pengecut. Beraninya kau menginjakku. Kenapa tidak menghajar mereka? Apa aku harus membiarkan mereka membuatku jijik? Apakah kau hari ini akan bermusuhan dengan seluruh elit terbaik Jinghai? Elit teratas Jinghai hanyalah sekelompok semut dan tak layak jadi musuhku. Sombong sekali. Akan kulihat apakah tulangmu sekeras mulutmu. Akan kulihat bagaimana kau menghadapi seluruh elit Jinghai hari ini.
Maka perhatikan baik-baik dan awasi dengan seksama. Sombong, keluarga Zuo dari Jinghai dengan ini menyatakan bahwa kami akan menutup jalan hidup Zhu Yi. Keluarga Zuo yang tak berarti, tak pantas menghalangi jalanku untuk bertahan hidup. Tambahkan juga keluarga Xiao ke dalam daftar. Keluarga Si mendukung usulan tersebut. Putuskan jalan hidupnya, putuskan urat nadinya, putuskan jalan hidupnya, putuskan urat nadinya. Zhu Yi, kau lihat ini, tokoh-tokoh berpengaruh ini mengendalikan seluruh Jinghai, termasuk setiap sendi kehidupan sandang pangan papan dan transportasi. Mereka adalah langit Jinghai. Dibandingkan dengan mereka kau hanyalah setitik debu, dibandingkan dengan cahaya bulan yang cemerlang. Akulah rembulan yang bersinar, dan mereka hanyalah setitik debu. Bagus. Kalau begitu hari ini aku akan melihat bagaimana kau mati. Kalian semua ingin menginjakku untuk memamerkan kemampuan kalian sendiri, tapi kalian salah sasaran. Aku adalah seseorang yang tak sanggup kalian sakiti, karena kalian semua yang disebut elit menganggap diri kalian penguasa Jinghai. Aku akan menembus langit itu dan biarkan Jinghai memiliki langit baru. Hahaha. Lancang sekali. Bocah yang diusir dari keluarga Lin masih berani menentang kita, para elit Jinghai. Nak tahukah kau? Saat kita para elit bergabung untuk menutup jalan hidupmu, kau tak akan bisa membeli setetes air pun, atau makan sebutir nasi pun, atau naik satu mobil pun di Jinghai. Pada akhirnya, kau akan terjebak dan mati di Jinghai. Hahaha. Dalam 1 menit, aku akan membangkrutkan semua orang di upacara penghargaan, termasuk keluarga Zhu, keluarga Si, keluarga Xiao, dan semua yang disebut elit Jinghai. Aku akan membuat bocah-bocah sombong ini jatuh dari singgasananya. The film was translated and Gabungan aset keluarga narrated Zuo by Si dan N Xiao Media. saja sudah melebihi 2.000 miliar. Kau bocah keluarga Lin bisa begitu saja menelepon dan membuat kami bangkrut dalam 1 menit. Hanya 1 menit. Hahaha. 1 menit, bahkan 1 detik lebih, akan menjadi penghinaan bagiku. Kau mencoba membuat kami mati tertawa, lalu kau berencana mewarisi kartu kredit kami. Hahaha. Di bawah langit, hanya ada 2 orang yang dapat mengubah Jinghai dalam 1 menit. Mereka adalah Kaisar Manusia dari Istana Kaisar Manusia dan Dewa Penguasa Istana Kunlun. Bolehkah aku bertanya kau yang mana? Tuan Zhu. Kau. Kalau begitu biar ku beritahu, akulah Kaisar Manusia sekaligus Dewa Penguasa. Zhu Yi, kau mengandalkan kekuatan brutalmu, berani membuat onar di upacara penghargaan. Kau cari mati, cepat bebaskan Patriark Jia untukku. Karena kau menginginkan bangkai anjing ini, maka akan kukembalikan padamu. Aduh. Baiklah. Aku akan bertarung sampai mati denganmu hari ini. Seseorang. Kaisar Manusia akan datang sendiri hari ini. Kau menirunya di depan umum. Apa kau cari mati? Zhu Yi, aku di sini hari ini untuk melihat bagaimana kau mati. Tius sekelompok katak dalam tempurung, mengira langit yang mereka lihat dari tempurung adalah seluruh dunia. Dalam 1 menit, kau akan mengerti betapa bodohnya dirimu. Tetlah. Cepat serat bocah ingusan yang berani menyinggung Kaisar Manusia ini. Keluar untukku. Dan hajar dia sampai mati. Ya seret dia keluar, seret dia keluar. Trik apa yang dimainkan Zhu Yi sekarang? 1 menit. Penghakiman akan datang. Hei, ada apa ini? Bagaimana bisa begini? Bagaimana kami bisa bangkrut? Siapa yang telah Zuo singgung? Bagaimana kami bisa bangkrut dalam sekejap? Apa katamu? Saham keluarga Si anjlok. Dan rekening bank kami dibekukan. Kau. Siapa yang telah Xiao singgung? Kami bangkrut begitu saja. Bangkrut. Bagaimana mungkin? Direktur Zuo, apa yang terjadi pada kalian semua? Habis sudah. Keluarga Zuo tamat. Kaisar Manusia telah memutus mata pencaharianku. Keluarga Si juga. Surga ingin menghancurkan keluarga kami. Bukan surga yang ingin menghancurkanmu, tapi aku. Tuan Zhu, tolong kasihani. Dan ampuni kami. Tolong kasihani. Dan ampuni kami. Saat kau ingin The film
was menghancurkan mata translated pencaharian hidupku. and Pernahkah kau narrated by berpikir untuk Emily. mengasihaniku? Tuan Shu, saya salah. Kami benar-benar bersalah. Mohon ampun. Jangan libatkan keluargaku. Tolong lepaskan keluargaku, oke? Dasar dari tidak melibatkan keluarga adalah keuntungannya tidak sampai ke mereka, karena mereka menikmati keuntungan dari kesalahanmu. Mereka tidaklah tak bersalah. Tuan Shu, Aku akan menghitung sampai 3. Pergi dari hadapanku. 1, 2, 3. ahai. Pergi, cepat. Bagaimana bisa begini? Mungkinkah? Apakah kau benar-benar orang dari Istana Kaisar Manusia? Dengan perspektifmu yang terbatas, bagaimana kau bisa tahu? Apa itu kemungkinan sejati? Mungkinkah? Segala sesuatu tentang keluarga Lin benar-benar semua karenamu. Apakah kau benar-benar Kaisar Agung Manusia? Pada titik ini, kau masih ragu. Kau benar-benar payah. Kalau begitu aku benar-benar buta. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa begini? Baiklah, baiklah, baiklah. Zui, kau benar-benar pembohong. Mengesankan. Tuan Muda Chu. Tuan Muda Ye. Apa maksudmu? Kau telah ditipu olehnya. Dia menipuku. Tapi barusan aku jelas melihatnya mengambil teleponnya dan membuat panggilan. Lalu Komandan Shah. Lihat sendiri. Jadi begitulah. Aku benar-benar ditipu olehmu. Yang Mulia mengeluarkan pemberitahuan. Mengatakan bahwa Alit Jinghai korup dan akan ditangani dengan keras. Itu sebabnya keluarga Komandan Xiao ditangani. Kau benar-benar mengklaim tindakan Yang Mulia. Diatur olehmu. Kau berani sekali. Mungkinkah Zhu Yi memberi Yang Mulia perintah dan kemudian Yang Mulia memulai operasi ini di Jinghai? Zhu Yi bocah itu memberi perintah kepada Yang Mulia. Dia paling banter, tahu banyak itu saja. Tapi bagaimana dia bisa tahu sebelumnya tentang berita internal istana Yang Mulia? Elit Jinghai belaka. Bukan apa-apa. Di hadapan Yang Mulia Kaisar, berita semacam ini tidak akan sengaja dirahasiakan. Zui adalah pembohong kambuhan dengan Gen. Sangat normal baginya untuk mendengar tentang berita itu. Lalu bagaimana bisa Lin Aoshuang dan Ye Fifan Tidak tahu berita ini sebelumnya dan bahkan mengundang Zhuo Tianquan dan Zhuo Tianquan. Target penumpasan Yang Mulia Kaisar. Tak upacara penghargaan ini. Tuan Muda Ye dan aku mengundang mereka ke sini agar Yang Mulia dapat menangani mereka dengan lebih efektif. Berani kau menanyaiku? Akulah yang bertanggung jawab mengirimkan undangan. Aku ingat. Aku tidak mengirimmu undangan. Beraninya kau muncul di hadapanku. Hari ini adalah hari Yang Mulia. Aku menjadi dewa perang Jinghai. Kau berani membuat masalah. Maka jangan salahkan aku karena kejam. Seseorang. Seret bocah lancang ini keluar dari sini. Seret dia keluar. Pukul dia sampai mati. Zui, bukankah kau seharusnya kuat dan pandai bertarung? Ayo pukul aku. Ahai. Ini pertama kalinya aku mendengar seseorang mengajukan permintaan yang keterlaluan. Kau berani memukul Tuan Muda Ye? Kau cari mati. Seseorang patahkan lengan dan kakinya. Semua berhenti. Ini semua salah paham. Lin Ji, apa yang kau lakukan di sini? Kakak Suang, kau salah paham dengan kakak iparku. Diam. Adikmu sudah menceraikannya. Dia bukan kakak iparmu. Keluar dari sini. Jangan ganggu Tuan Muda Ye. Siapa yang menyelinap keluar? Lempar bocah ini. Siapa yang bercerai? Kenapa aku yang terlibat? Tidak tahu tentang ini. Apa maksudmu? Suamiku, aku bahkan tidak pernah berpikir untuk menceraikanmu. Aku tidak pernah bilang 2 kata, cerai. Tapi kemarin kau tak bilang begitu saat kita berhadap-hadapan. Kemarin, aku bahkan tidak melihatmu. Aku mencoba menghubungimu. Lin Aosu, hari ini adalah upacara medali saya. Acara besar. Apakah kau benar-benar ingin di depan semua tokoh berpengaruh Jinghai, membuat keluarga Lin kehilangan muka? Setelah upacara, aku pasti akan memberimu penjelasan yang memuaskan, oke? Lupakan saja. Hari ini, aku harus mengungkap pengkhianat Daxia. Urusan hati bisa menunggu. Pengkhianat Daxia apa? Pada bengong apa kalian semua? Tidakkah kau lihat aku tertembak?
Pergi dan ubah bocah ini menjadi debu untukku. Tidak, Jangan panik. Langit tak runtuh. Benar-benar. Semuanya tenang. Aku membawa kakak iparku masuk. Aku hanya ingin dia bertemu dengan tokoh-tokoh berpengaruh teratas di sini. Kami tidak punya niat lain. oh ya. Jadi kau pelakunya, bawa bocah ini kepadaku. Semuanya tenang. Beri aku muka. Jangan mempersulit saudara Shu. Kau si gendut. Mau aku kasih muka? Baiklah. Akan ku kasih kau muka. Berlututlah. Dan jilat sepatuku sampai bersih. Dan aku akan memaafkan KIM Utan RE. Bahkan, aku akan memberi bocah ini tempat duduk di sini. Tuan Muda Ye, maka kau akan menepati janjimu. Carikan dia tempat duduk. Hanya sepatah kata dariku. Baiklah. Aku akan berlutut. Xiaoji, apa yang kau lakukan? Kakak ipar, sejak kakek meninggal, kaulah yang terbaik bagiku. Sekarang kau dalam masalah, aku harus membantu. Aku menghargai niat baikmu, tapi tak perlu. Tidak kakak ipar, jika Tuan Muda Yedi, lingkungan kelas atas ini, mengatur tempat duduk untukmu, itu pasti akan sangat membantu untuk perkembangan masa depanmu. Aku berlutut sekali, tidak akan sakit. Baiklah Xiaoji, karena kita tidak diterima di sini. Ayo pergi. Ayo pergi. Tidak secepat itu, pertunjukan bagusnya belum dimulai. Tuan Muda Ye berbaik hati, menawarkanmu tempat duduk, dan kau tidak menghargainya. Jika aku ingin duduk, apa aku butuh seseorang memberiku tempat duduk? Setiap tempat duduk di sini diatur oleh Tuan Muda Ye. Setiap tempat duduk untuk tokoh berpengaruh papan atas. Tanpa izin Tuan Muda Ye, kau bahkan tidak pantas mendapatkan tempat duduk. Tentu saja aku punya tempat duduk. Hahau. Di mana itu? The film was translated Apa yang akan kau and lakukan? narrated Biar ku by bilang. M. Jangan. Aduh. Tempat dudukku ada di sana. Kau sekarang benar-benar tak kenal hukum. Tahta itu adalah milik Feng Jiu, dipersiapkan khusus untuk yang mulia Kaisar Manusia. Kau berani menginginkannya? Itu cuma sebuah kursi. Aku ingin duduk. Itu adalah kehormatannya. Hei, suamiku, jangan main-main. Itu tahta Kaisar Manusia. Itu milik Kaisar Manusia secara eksklusif. Tuan Muda Ye, jika aku tidak pergi sekarang, tahta Kaisar Manusia akan dinodai oleh orang ini. Tata Kaisar Manusia memiliki rot. Selain Kaisar Manusia dan pembawa pedang Kaisar, siapapun yang datang dalam 3 langkah dari tahta akan langsung dilenyapkan oleh tekanannya. Tak heran, Tuan Feng Jiu harus mengawal tahta ini secara pribadi. Sayang sekali, aku tidak di sini. Ketika Tuan Feng Jiu tiba, aku melewatkan kesempatan untuk memberi hormat. Zui, jika kau punya nyali, duduklah di atasnya. Suamiku, jangan dengarkan mereka. Mereka ingin mencelakaimu. Ye Tipan, maka bukalah matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik saat aku mengambil tempatku yang sah. Jika kau berani duduk hari ini, aku akan berlutut dan menonton. Saudara Shu, jangan tertipu. Kursi ini sepertinya membunuh orang. Berlututlah di hadapanku. Berlutut. Ahai. Hei, Tuan Muda Ye. Apakah kau baik-baik saja? Aku sedang duduk di tempatku sendiri. Bagaimana mungkin ada yang salah? Suamiku, kau. Dia sudah terlalu dalam sekarang. Tekanan tahta Kaisar Manusia bahkan memaksaku berlutut. Dalam 1 menit, dia akan dihancurkan oleh tahta Kaisar Manusia. Dia bahkan tidak akan punya waktu untuk lari. Tuan Muda Ye, tolong selamatkan Suyi.
Orang bisa selamat dari bencana yang disebabkan oleh langit, tapi bukan yang dibuat sendiri. Juyi si sampah ini telah melakukan penghinaan terhadap kaisar manusia. Kau masih peduli padanya. Hari ini, entah dia kaisar manusia yang sebenarnya, atau dia memiliki Bichenzu pelindung. Kalau tidak, dia pasti mati. Di mana kita bisa menemukan Bichenzu ini? Bichenzu adalah harta pelindung sekte pedang tanpa batas. Sekarang berada di tangan Santalo Qingyun. Aku menghubungi Nona Lu kemarin. Aku sudah menghubunginya. Dia akan menghadiri upacara pelantikan hari ini. Aku tak percaya. Santa Suci dari Sekte Pedang Tanpa Batas datang untuk mendukungku juga. Tuan Muda Ye, terima kasih banyak atas bantuanmu. Tuan Muda Ye, tolong bantu aku menghubungi Santalo. Jika dia bersedia meminjamkanku The Bichenzu, film was lindungi translated Sui Yi. and narrated Aku by bersedia Emily membayar Yang. berapapun harganya. Kau mimpi. Legenda mengatakan mutiara debu guntur dapat membantu seseorang melewati kesengsaraan guntur. Bagaimana bisa diukur dengan uang? Kau lihat saja dengan mata kepalamu sendiri saat Zhu Yi disambar mati oleh tahta kaisar. Hahaha. 10 detik lagi. 9 8 7 Suamiku, aku tidak mau. Kak Zia. Lin Aosu, apa kau gila? Kau mau mati bersama bajingan Juyi itu? Lin Aoxui Sundal. Kau berani merusak rencanaku. Apakah keluargamu Lin sudah gila? Apa kau tak takut bahwa apa yang Yi Vivan katakan itu benar? Mendekatlah padaku, dan kau akan mati. Bahkan jika itu berarti kematian. Aku ingin bersamamu. Itu tidak benar. Menit itu sudah berlalu. Saudara Zhu tidak hancur berkeping-keping oleh tahta kaisar. Mungkinkah saudara Zhu, penguasa tahta kaisar, kaisar saat ini? Tutup mulutmu. Apa kau ini berani bicara tentang kaisar? Tidak. Bajingan kau. Tuan Muda Ye adalah bakat muda pilihan kaisar. Bakat muda. Dia pasti mengenali kaisar. Lalu lihat, saudara Zhu baik-baik saja kan? Hei, lihat semuanya. Dia baik-baik saja. Tapi Tuan Muda Ye, ini dia benar-benar duduk di atasnya. Dan dia baik-baik saja. Mungkinkah dia benar-benar kaisar? Suamiku, mengapa kita baik-baik saja? Aku sedang duduk di kursiku sendiri. Mengapa sesuatu akan terjadi? Tahta kaisar, tempat dudukmu. Mungkinkah kau benar-benar? Tapi Tuan Muda Ye, ini dia benar-benar duduk di atasnya. Dan dia baik-baik saja. Mungkinkah dia benar-benar kaisar? Bocah, apa kau meninggalkan otakmu di rumah? Bukannya kau baru saja bertemu Zhu Yi? Tapi dia sudah duduk di tahta kaisar. Begitu lama, dia benar-benar baik-baik saja. Tidakkah kau lihat, bocah nakal Lin Aoxui juga duduk di atasnya, dan dia juga baik-baik saja? Apakah itu membuktikan Zhu Yi adalah kaisar? Itu hanya berarti tahtanya palsu. Itu tidak benar. Aku baru saja mendengar mereka bilang, tahta ini diantar langsung oleh Tuan Feng Jiu. Dan itu benar-benar berkilau emas. Sepertinya bukan palsu. Dikirim oleh Tuan Feng Jiu. Itu hanya replika tahta kaisar. Istana kaisar sangat kuat. Bahkan replika pasti memiliki beberapa sifat mistis. Hanya saja, tidak memiliki kemampuan untuk membunuh penipu. Benar. Jika Zhu Yi benar-benar kaisar, itu tak akan terjadi di keluarga Lin kami. Sudah jadi menantu selama 5 tahun. Ternyata kursi ini palsu. Palsu. Yi Vivan, kenapa kau tidak mencobanya? Lihat, apakah kau akan hancur berkeping-keping? Kau pikir semua orang sembrono sepertimu begitu bodoh berani menyinggung istana kaisar manusia? Nah, kau mati hari ini. Bro Zhu, tetap tenang. Selama kau berada di tahta kaisar manusia, mereka tidak bisa menyentuhmu. Diam. Kau sampah pengkhianat. Zhu Yi, jangan berpikir bahwa hanya karena kau duduk di tahta itu, kami tak akan berani mendekatimu. Kau akan aman dan sehat. Biar ku bilang, Tuan Muda Ye punya pasukan penembak jitu yang siap untukku. Pasukan penembak jitu, mereka bisa membunuhmu dari kejauhan. Serang. Apa yang kau lakukan? Zhu Yi, jika kau laki-laki, jangan bersembunyi di balik wanita. Hadapi masalahmu sendiri. Penembak jitu yang kubawa. Semuanya. Penembak jitu yang bisa mengenai sasaran dengan satu tembakan. Bahkan jika Lin Aoxui berdiri di depannya, mereka bisa menembaknya. Dan langsung membunuh Zhu Yi. Tidak. Kenapa kau The tidak film was menghindar? Karena aku tidak takut. translated Aku and bilang, narrated by jangan panik. Media. Tembak mereka sampai berkeping-keping. Tembak.
Tidak. Hantu laki-laki tak berguna dari keluarga Lin di Jinghai. Lacak. Beraninya kau menyamar sebagai kaisar manusia. Turun dan matilah dengan cepat. Aliansi langit harus binasa. Kakak senior, kau tak perlu khawatir tentang tahta kaisar. Bunuh dia. Justru untuk menjunjung martabat kaisar. Lakukan gerakanmu. Bersiaplah untuk mati. Kekuatanmu tidak bisa melindungi mereka yang ingin kubunuh Wang Yu. Tang Mengyao. Wanita jahat, apa yang kau lakukan di sini? Tuan Ju, kau pikir kau satu-satunya yang tahu tentang dia kembali melajang? Apa maksudmu? Aku di sini untuk melamar tentu saja. Jangan konyol. Baiklah. Tuan Ju, Lo Qingyeon mencoba memenangkan hatimu hanya dengan harta duniawi. Untuk melamarmu, hanyalah sebuah penghinaan. Aku berbeda. Di tanganku kupegang tanda kabut. Pemegang tanda ini adalah pemimpin Istana Kabut. Mereka dapat memerintah 8.000 Grandmaster Istana Kabut. Ini adalah hadiah lamaranku. Tolong nikahi aku. 8.000 Grandmaster. Itu adalah fondasi Istana Kabut. Sebanding dengan aliansi langit dan sekte pedang tanpa batas. Tapi mengapa Santa Kabut ini sangat menghargai Jui, wanita lain yang begitu kuat? Dia membuat orang merasa tidak mampu, bersedia menyerahkan segalanya untuk mengejar Sui. Sui, rahasia mengejutkan apa yang kau sembunyikan? Rahasia mengejutkan macam apa? Tang Mengyao, apa kau tahu apa yang kau lakukan? Jangan mengganggu lamaranku. Tang Mengyao, kakak seniorku telah mengejarmu selama 3 tahun. Jika kalian berdua bersatu, aliansi langit dan istana berkabut akan bergabung. Sebuah aliansi yang kuat, meskipun tidak sekuat istana kaisar dan istana Kunlun. Itu pasti akan melampaui sekte pedang tanpa batas, menjadi kekuatan terbesar ketiga. Jangan hancurkan masa depanmu. Ya Tang Mengyao, kau dan Wang Yu adalah pasangan yang cocok. Cepatlah menikah. Jangan rebut Tuan Ju dariku. Kalian semua diam. Di dunia ini selain Tuan Ju, tak ada pria lain yang bisa menarik perhatianku. Tuan Ju, kekaguman Mengyao padamu terlihat jelas oleh semua orang. Jika kau tak keberatan, tolong nikahi aku. Dalam hidup ini, aku hanya ingin melahirkan anak untuk Tuan Ju dan menua bersama. Diam, wanita bodoh. Apa kau pikir aku sudah mati? Apa kau tahu bagaimana caramu berbicara? Ini, apakah ini juga untuk Kaisar? Kau melamar. Apakah ini perlakuan untuk pria tampan? Saudara Zhu adalah idolaku. Latar belakang Tang Mengyao, wanita yang begitu kuat dan begitu cantik. Bagaimana Sui bisa menahan godaan ini? Suamiku akan menjadi suami orang lain. Hatiku sangat sakit. Sudah kubilang, kita tidak cocok. Tuan Ju, apakah ada yang salah dengan Mengyao? Aku bisa berubah. Tang Mengyao, kau pikir hanya karena dia duduk di singgasana kaisar, dia adalah kaisar? Kau telah ditipu. Dia pembohong. Kau hanyalah seorang badut yang menggelikan. Diam, orang sepertimu, bocah ingusan. Tidak pantas mengomentari Tuan Ju. Tuan Ju, kurasa aku sudah menemukan jawabannya. Baik aku maupun Tang Mengyao. Tidak cukup untuk menggerakkan hatimu, bukan? Sebenarnya tidak masalah jika aku dan Tang Mengyao secara individu tidak bisa menggerakkan hatimu. Lalu bagaimana dengan kami berdua? Mengapa tidak menikahi kami berdua? Nikahi kami berdua. Meskipun 1 tambah 1 tidak lebih dari 2. Setidaknya 1 tambah 1 sama dengan 2. Tang Mengyao, kau tidak keberatan kan? Asal aku bisa bersama Tuan Ju. Meskipun itu berarti berbagi suami dengan rubah betina ini. Aku Mengyao akan dengan senang hati melakukannya. Aku Mengyao akan dengan senang hati menerimanya. 2. Wanita yang sangat hebat. Benar-benar akan meniru uang dan Nuying untuk Sui. Bisakah Sui menahan godaan? Gila. Apa mereka semua gila? Kau telah mempermalukanku sepenuhnya. Hari ini aku akan membunuh bocah ini. Ahai. Dasarnya begu ente kaget tahu diri. Aduh. Kakak senior, apa kau baik-baik saja? Tak kusangka mereka akan menyerang kita secara diam-diam saat ada banyak orang. Betapa tercela. Tuan Ju, kau buta, telah dikalahkan. Sekarang, maukah kamu menikah denganku dan Tang Mengyao? Setelah kami menikah, kami akan menjadi istri yang berbakti dan membesarkan anak-anakmu, dan menjadi istri yang sempurna untukmu. Jika kau punya pilihan yang lebih baik, maka aku akan memberimu restuku, selama kau bahagia. Tuan Ju, apakah kau khawatir kalau aku dan Lo Qingyeon tidak akan akur? Kau tak perlu khawatir, begitu kami di bawah atap yang sama, kami akan menjadi keluarga. Aku akan akur dengannya. Aku sedang tidak mood sekarang. Aku tidak ingin membicarakan pernikahan. Suamiku, maafkan aku. Aku tidak melindungimu dengan cukup baik.
Baiklah, Tuan Ju, tak peduli berapa lama kau terjebak dalam bayang-bayang, aku akan menunggumu. Dan aku, Lu Qingyun, aku takkan menikahi siapapun selain dirimu. Zui, kakak seniorku marah. Kau mati hari ini. sepertinya setelah tetua Beimi menghilang, aliansi langitmu tidak punya satu sel otak pun yang tersisa. Tampaknya sudah waktunya untuk memberitahu kalian semua, aliansi langit dibubarkan. Di dunia ini, selain Istana Kaisar dan Istana Kunlun, dua kekuatan transenden ini, bahkan sekte pedang tak terukur, dan Istana Ethereal, hanya bisa sejajar dengan aliansi langit, dan kau berani bicara omong kosong seperti itu padanya. Kenapa kau tidak cepat minta maaf pada Tuan Muda Ye dan Presiden Wang, dan mohon ampun, bersujud dan akui kesalahanmu. Maka perhatikan baik-baik, bagaimana aku menghapus aliansi langit. Hari ini. Sekarang pukul 2.32. Kuberikan waktu 3 menit untuk menghapus aliansi langit dari dunia ini. Jui, jangan bilang kau pikir kedua Santa Suci itu berebut dirimu. Mereka hanya ingin memanfaatkanmu, identitas kaisar palsumu itu, dan kau masih ingin memanfaatkan mereka untuk berurusan dengan aliansi langit. Mimpi di siang bolong. Bahkan jika kedua kekasih ini menggabungkan kekuatan mereka untuk menyerang aliansi langit bersama-sama, hasilnya hanyalah kehancuran bersama. Selain Istana Kaisan dan Istana Kunlun, tak ada kekuatan di dunia ini yang bisa menghancurkan aliansi langitku dalam 3 menit. Kalian berdua sejoli, kenapa tidak pulang dan berkemas saja, daripada masih mengoceh? Sungguh menyedihkan. Tang Menyao, kau itu Santa Suci dari Istana Ethereal, bukan orang suci. Kasihan bocah ini. Kau sungguh konyol. Jangan sombong. Aku sudah memberitahu 9 gerbang dan 16 olah aliansi langit, semua anggota inti. Hari ini, aku akan membuat Jui, bocah ini, membayar mahal. Tak seorang pun bisa menyelamatkannya. Suami orang bijak tahu kapan harus mundur. Ayo pergi. Sekarang pukul 2.34. Tersisa 1 menit lagi. Waktumu hampir habis, dan kau masih berlagak berani. Betapa was lucunya. translated and narrated by M Media. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Aliansi langit lenyap dari dunia ini. Aliansi langit. Kekuatan yang begitu dahsyat, bagaimana bisa dimusnahkan? Mungkinkah Jui benar-benar kaisar? Kakak senior, apa yang terjadi? Aliansi langit, 9 gerbang dan 16 aula, mereka semua telah memberontak. Beberapa telah mendirikan sekte mereka sendiri. Jadi itu berarti tepat. Aliansi langit benar-benar lenyap dari dunia ini. Tidak. Aku harus menghentikan mereka sekarang. Kau tidak akan kemana-mana. Tak perlu dikejar. Bocah ini tidak mungkin bisa membuat masalah. Jui, mungkinkah kau benar kaisar manusia? Istana Kaisar Manusia. Kaisar manusia saat ini. Mungkinkah akulah badut sebenarnya di sini? Zui, penipuanmu telah terbongkar. Apa kau masih mencoba membodohi orang? Perkumpulan dunia sudah lenyap. Kau tidak menghitung kerugiannya, malah masih di sini membuat onar. Lu Qingyun, hentikan bantuan dan doronganmu. Biar kukatakan padamu, tak peduli seberapa keras kau mencoba untuk menghiasi dirinya, yang palsu tak akan pernah menjadi nyata. Dia tak akan pernah bisa menjadi kaisar manusia saat ini. Tuan Muda Ye, apa maksudmu? Mungkinkah perkumpulan dunia baik-baik saja? Bahwa perkumpulan itu belum dibubarkan. Masyarakat dunia memang mengalami perselisihan internal. Tetapi kakak seniorku telah menyelidikinya secara menyeluruh. Itu karena 9 gerbang dan 16 olah masyarakat dunia, kepala aula, telah lama menyimpan niat memberontak. Itu baru meletus hari ini. Dengan kata lain, pembubaran itu tidak ada hubungannya dengan Jui, bahkan tidak ada hubungannya dengan Yang Mulia Kaisar Manusia. Kakak, semuanya tidak sesederhana itu. Kamu jangan diam. Bocah Jui ini pembawa sial. Kata-kata baiknya tak jadi kenyataan, tapi yang buruk iya, dan kau masih membelanya. Tuan Ju, aku sungguh tak tahan lagi. Aku akan urus si bodoh Lin Aoshuang ini untukmu. Aku sudah terlalu lama menahannya. Aku juga sudah lama menoleransi dia. Apa yang kau lakukan? Jangan gegabah. Gegabah. Kita menegakkan keadilan. Kami akan menjadikanmu contoh. Kami akan tunjukkan pada dunia bahwa kasar manusia tidak bisa dihina. 2 orang
tahu betul kalau Juyi ini penipu, tapi kalian masih membantunya bersandiwara. Itu penghinaan terbesar bagi yang mulia Kaisar Manusia. Aku sungguh tak tahan dengan si bodoh The ini. film was translated Hari ini aku and akan melepaskan narrated by pembantaian. M Media. Lo King Yun, biar ku bilang, aku tidak takut padamu. Aku adalah Dewa Perang Garnisun Jinghai, yang diangkat oleh Yang Mulia Kaisar Manusia. Di belakangku, berdiri Yang Mulia dan Istana Kaisar Manusia. Bahkan jika sekte pedang tak terbatasmu dan Istana Ethereal bergabung, jika kau berani menyentuhku, Istana Kaisar Manusia takkan mengampunimu. Kakak, berhenti keras kepala. Akui saja kesalahanmu. Diam. Kau pengkhianat. Tunggu saja sampai aku kembali dan menghabisimu. Tampar dia. Dengan senang hati. Utusan pelindung Qiwei dari Istana Kaisar Manusia tiba membawa dekret Dewa Perang Garnisun Jinghai. Utusan pelindung Qiwei dari Istana Kaisar Manusia tiba membawa dekret Dewa Perang Garnisun Jinghai. Bertindaklah wajar, jangan khawatir. Aku di sini hari ini. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhmu. Tuan Muda Ye, untung kau di sini hari ini. Kalau tidak aku sudah. Tidakkah kau lihat, Kak? Ye Vivan ini, pengecut. Lo King Yun, Garda Kekaisaran telah tiba dengan dekret Dewa Perangku. Melihat dekret ini, sama seperti melihat Kaisar sendiri. Jika kau berani menyentuhku, Garda Kekaisaran akan mewakili Istana Kekaisaran dan memusnahkan sekte pedang tak terbatasmu jika dia benar-benar menyelesaikan prosedurnya dan menjadi resmi terdaftar sebagai Dewa Perang Istana Kekaisaran. Jika aku memukulnya, itu bisa dianggap memprovokasi Istana Kekaisaran. Pukul dia, ngapain nunggu waktu yang tepat? Lakukan saja. Seram. Benar. Aku bertindak atas perintah Kaisar. Apa yang perlu ku khawatirkan? Aduh, tamparan ini untuk kebutaanmu. Tamparan ini untuk kebodohanmu. Tuan Muda Ye, dia memukulku. Bagus. Bagus Lo King Yun. Kau bahkan berani memukul seorang Dewa Perang Istana Kekaisaran. Baiklah. Hari ini aku akan menyingkirkan sekte pedang tanpa batas dan Istana Ethereal dan Istana Ether. Berhenti, penjaga kekaisaran, izinkan aku berbicara. Aku adalah murid terakhir Patriark Alis Putih dan pewaris masa depan keluarga Jingduye Ye Vivan. Aku, pengawal kaisar, saat membawa dekret Dewa Perang. Itu sama seperti kaisar yang hadir. Semua harus tunduk, mundur. Aku tidak peduli kau murid atau putra siapa. Minggir. Maafkan aku penjaga kekaisaran Ki. Aku juga marah karena kekacauan upacara penobatan hari ini. Mohon maafkan aku. Aku minta maaf, kurang ajar. Seseorang berani mengganggu upacara pelantikan Istana Kekaisaran. Siapa itu? Itu adalah saintis dari sekte pedang tanpa batas, Lo King Yun. Betapa beraninya dia selama upacara penobatan. Dia memukul calon Dewa Perang Jinghai Lin Alshuang. Santa dari sekte pedang tanpa batas berani menyerang Dewa Perang Jinghai. Apakah dia ingin memusuhi Istana Kekaisaran? Dan ada lagi, dia berani menyamar sebagai kaisar saat ini. Salam Kaisar. Salam Kaisar. Salam Kaisar. Salam Kaisar. Penjaga kekaisaran ini hanya Bangkit. terima kasih Yang Mulia. Dan Istana Ether, dia palsu. Jangan tertipu olehnya. Lancang. Beraninya kau berbicara buruk tentang Yang Mulia. Seseorang, tangkap mereka. Atas perintahku. Keluarga Lin Jinghai, Lin Alshuang berkarakter buruk dan tidak layak menjadi Dewa Perang Jinghai. The Kembalikan film was dekret Dewa Perang. translated and Menunggu Dewa narrated Pelindung by Kota M Jinghai Media. berikutnya. Pilih dengan baik, lalu kirimkan kembali. Baik. Bawahan Anda akan menyampaikan perintah Anda. Perintah Kaisar. Tuan Muda Ye, ada apa ini? Mungkinkah Dewa Pelindung Kota Jinghaiku posisinya tak lagi aman? Apa latar belakang Juyi? Zuyi tinggal di keluarga Yimu selama 5 tahun. Apa kau tak tahu seperti apa dia? Dia hanya berlagak sok penting. Maksudmu? Utusan dekret kekaisaran barusan sama sekali tidak bisa melihat dengan jelas. Orang di tahta kekaisaran telah ditipu oleh Zuyi. Tapi Zuyi tidak tahu kapan harus berhenti. Dia nekat mati. Ya. Memecat Dewa Pelindung Kota. Hal semacam ini tentu perlu dilaporkan pada Tuan Feng Zhou. Yang Mulia pasti akan tahu.
maka Zhuyi akan terbongkar. Zhuyi, kau bermain api. Kau mati. Kau bahkan tak bisa mempertahankan posisi Dewa Pelindung Kota Jinghai. Namun kau masih merayakannya. Benar-benar bodoh. Sungguh dungu. Tang Mengyao, kau terus saja bermain-main dengan bocah ini. Saat kaisar yang sebenarnya menyalahkanmu, kita lihat bagaimana kau menghadapinya. Yang mulia, pesan telah disampaikan. Jika tidak ada yang lain, kami akan permisi. Mundur. Zhuyi, mungkinkah kau benar-benar kaisar saat ini? Lalu kenapa kau menyembunyikan identitasmu dan menikah denganku? Apakah itu untuk menghindari tekanan padaku? Niat baikku selalu disalahpahami. Maaf, kau telah disalahkan. Lin Aosuan, apa kau punya pertanyaan lain? Bagaimana mungkin? Mengapa? Tuan Muda Ye, mengapa Zhuyi bisa melepaskan aku dari posisiku sebagai Dewa Pelindung Kota? Mengapa ini terjadi? Karena semua yang kau miliki, dia menyerahkan kepadamu olehku. Aku bisa mengangkatmu ke langit. Dan aku bisa menghancurkanmu ke dalam jurang. Aku sendiri yang menghancurkan semua yang dimiliki keluarga Lin? Aku mengerti. Zhuyi, dasar bocah. Pembohong besar, kau hebat. Ye Vivan, sampai saat ini kau masih bisa mencari alasan. Aku membuat alasan. Aku hanya mengungkap kebohongan Zhuyi. Tuan Muda Ye, putusan kekaisaran dari Istana Kekaisaran barusan sudah mengakui identitas Zhuyi. Bagaimana ini masih bisa dianggap penipuan? Posisi utusan dekrit kekaisaran memang dihormati. Tetapi dia juga terbatas di satu tempat. Lagi pula, Yang Mulia Kaisar jarang terlihat. Dia pasti belum pernah melihatnya. Itu sebabnya dia ditipu oleh Zhuyi. Itu bisa dimaklumi. Tapi, barusan utusan kekaisaran itu sudah dilaksanakan. Titah Kaisar Manusia. Mereka telah memecatku. Inilah hal yang paling menjijikkan tentang Zhuyi. Kaisar Manusia saat ini memiliki kekuatan supernatural yang luar biasa. Dia bahkan belum muncul, tetapi dia sudah tahu segalanya tentang pertemuan itu. Dia pasti tahu bahwa Zhuyi datang ke pertemuan itu untuk membuat masalah dan melampiaskan amarahnya padamu. Itu sebabnya dia memekatmu. Ini semua salahmu, Zhuyi bocah. Kau telah menghancurkan masa depanku. Ye Vivan di sini, omong kosong yang menyesatkan. Dan kau mempercayainya tanpa ragu. Dengan kecerdasanmu, tidak membiarkanmu menjadi dewa perang Jinghai adalah keputusan yang bijaksana. Bahkan sekarang, kau masih saja melontarkan sindiran. Aku akan merobek mulutmu hari ini. Kakak, tenanglah. Musibah membawa berkah. Karena Zhuyi telah memutuskan, kau harus mengikuti pengaturannya dan renungkan tindakanmu di masa lalu. Kuatkan dirimu. Mungkin akan ada kesempatan lain di masa depan. Diam, pengkhianat. Dia telah menghancurkan segalanya untuk keluarga Lin kita dan kau masih membelanya. Akhir-akhir ini, aku berpikir tentang perkembangan keluarga Lin kita. Apakah terlalu cepat? Seperti bangunan dengan fondasi yang tidak stabil. Namun kita terus menambah lantai. Ini sangat berbahaya. Kakak kemunduran saat ini. Bahkan jika itu diatur oleh Zhuyi, belum tentu merupakan hal yang buruk. Sadarlah. Semua yang dimiliki keluarga Lin kita adalah karena kerja kerasku sendiri. Semua berkat bantuan Tuan Muda Ye. Benar. Dan Tuan Muda Ye. Tuan Muda Ye, kau adalah pemuda berbakat yang disukai oleh Yang Mulia Kaisar Manusia. Sekarang, Yang Mulia, karena bocah Zhuyi itu, dia melampiaskan amarahnya padaku. Anda harus membelaku di hadapan Yang Mulia. Betul. Ye Vivan, bukankah kau pemuda paling menjanjikan yang disukai Kaisar Manusia? Bukankah kau bilang bahwa semua yang dimiliki keluarga Lin adalah berkat bantuanmu? Sekarang kesempatanmu. Pergi dan dapatkan milik Lin Aosuan, posisi sebagai Dewa Perang Jinghai. Kembali. Bocah Zhuyi itu sebenarnya mencoba mengalihkan kesalahan. Ya, Tuan Muda Ye, tolong bantu aku. Memohon pada Yang Mulia agar aku bisa terus mengabdi sebagai Dewa Perang Jinghai. Jika aku punya dukungan Kaisar Manusia, mengapa aku mengambil risiko merebut posisinya? Bagaimana mungkin bocah-bocah itu, Lu Qingyun dan Tang Mengyao, berani bertindak di luar batas dan menyerangku? Tuan Muda Ye, katakan sesuatu. Kalau begitu aku akan menelepon untukmu. Silakan tanya. Tapi sabda Kaisar adalah mutlak. Untuk membuatnya menarik kembali sabdanya, aku khawatir itu akan sangat sulit.
Kaisar. Tentang seseorang yang menyamar sebagai dirinya. Dia sangat marah. Dia tidak setuju. Jam berapa sekarang? Kau masih membohonginya. Sebagai kaisar, mengapa aku tak menerima panggilanmu barusan? Juyi, kau telah berhasil menghancurkanku. Masih berteriak sampai saat ini. Bahkan jika itu berarti mengambil risiko menyinggung tahta kaisar, aku akan melawanmu hari ini. Zui, kau masih bersikeras kau kaisarkan. Baiklah, Kaisar. Bisakah kau memberhentikan dengan satu kata saja Dewa Pelindung Jinghai keluarga Lin? Lalu bisakah kau memberi keluarga Lin Dewa Pelindung Jinghai yang lain? Itu tidak sulit. Tentu saja. Bagus. Bagus sekali. Jika kau bisa memberi keluarga Lin Dewa Pelindung Jinghai yang lain, maka aku akan memotong tanganku sendiri di sini. Sebagai permintaan maaf. Bagus. Buka matamu dan perhatikan baik-baik. Dalam 3 menit, bawa kembali perintah Dewa Pelindung Jinghai dan berikan kepada Lin Ji. Aku akan menunjuk Lin Ji sebagai Dewa Pelindung Jinghai. Dewa Pelindung Jinghai. Xiaoji, apa kau serius? Dia bahkan tidak tahu bela diri. Ya saudara Zhu, Dewa Pelindung menyangkut integritas 3,5 juta kilometer persegi Jinghai dan keselamatan 180 juta penduduk Jinghai. Keamanan penduduk, aku tidak bisa melakukan ini. Kukatakan bisa ya bisa. Kukatakan tidak bisa ya tidak bisa. Bahkan jika kau bisa kau tetap tidak bisa. Juyi, sampai saat ini, kau masih saja mempermalukanku. Bahkan menggunakan si gendut Lin Ji ini untuk menghina kecerdasanku. Aku harus The film mati was bersamamu hari ini. translated Kau and mencari mati. narrated by M Media. Komandan Garda Kekaisaran Tiwei tiba dengan perintah Dewa Pelindung Jinghai. Hahaha. Pasti Komandan Qi yang tahu bahwa Zui menyamar sebagai kaisar dan datang untuk menghadapinya. Hahaha. Komandan, sekarang kau tahu siapa yang membuat masalah kan? Dengan hanya satu perintah darimu, aku bersedia menjadi pionmu dan secara pribadi membantumu menghadapi bocah lancang ini. Kami bertindak atas perintah Kaisar untuk menunjuk kembali Dewa Pelindung Jinghai. Sepertinya, Kaisar sudah tahu dari Tuan Muda Ye bahwa aku dituduh secara salah dan pelakunya adalah Juyi. Tuan Muda Ye, kau benar-benar punya koneksi yang bagus. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Yang terpenting adalah mata jali Kaisar. Hahau. Meskipun rumit karena Dewa Pelindung Jinghai menyebabkan serangkaian penyimpangan, tapi sekarang akhirnya kembali ke jalurnya. Meskipun perkumpulan Tiangxi mengalami pergolakan, selama Tuan menjadi Kaisar Manusia, dunia ini akan menjadi milik kita. Seperti yang diharapkan, Yang Mulia Kaisar Manusia memiliki kebijaksanaan yang tajam. Kemarilah Qilingshi, berikan aku tanda Dewa Pelindung Kota Jinghai. Mulai sekarang, 3,5 juta kilometer persegi tanah ini dan 180 juta keselamatan rakyat ini akan menjadi tanggung jawabku sendiri. Lin Aoshuang, kamu gila. Apa kau dengar? Apa yang kau katakan? Maaf, aku salah bicara. Keselamatan Jinghai seharusnya bukan hanya bebanku sendiri, tapi dibagi dengan kalian semua, anggota Olah Kaisar Manusia. Aku seharusnya tidak terlalu heroik. Diam saja. Dewa Pelindung Kota Jinghai tidak ada hubungannya denganmu. Ini Lin Ji. Aku mengerti. Kau bercanda denganku kan? Bisakah dekrit Kaisar Manusia dijadikan lelukon? Atas dekrit Kaisar Manusia, Kaisar Manusia menetapkan Lin Ji, cucu tertulen dari keluarga Lin Jinghai, berkelakuan mulia, tidak memihak, dan berbakat. Dengan ini diangkat sebagai Dewa Pelindung Kota Jinghai. Tuan Muda Ye, ada apa ini? Bagaimana mungkin Lin Ji menjadi Dewa Pelindung Kota Jinghai? Komandan penjaga, dia bahkan tidak memiliki sedikit pun keterampilan bela diri. Bagaimana mungkin dia menjadi Dewa Pelindung? Diam, pertanyakan lagi dekrit Kaisar Manusia. Dan kau akan dieksekusi tanpa ragu. Kau benar-benar menjadikan Xiaoji Dewa Pelindung Kota Jinghai. Hentikan keraguanmu. Salam Dewa Pelindung Kota Jinghai. Terimalah tanda ini. Kakak ipar ini bukan saudara Zhu? Aku. Ku bilang kau bisa. Maka kau bisa.
Terimalah token itu, mereka masih berlutut. Tuan Pelindung, kami akan ditempatkan di kediaman Dewa Pelindung. Jika Anda memiliki permintaan, jangan ragu untuk memerintah kami. Baiklah, kalian pergi dulu. Pergi. Ye Vivan. Token Dewa Pelindung Jinghai telah dikirimkan. Sekarang potong lenganmu sendiri. Dengan akalmu yang pas-pasan, kau masih mencoba menipu Ko untuk melukai diri sendiri. Kau benar-benar berpikir aku tidak tahu mengapa hal-hal menjadi seperti ini ya? Tuan Muda Yi, Anda tahu alasannya. Tentu saja, di hati Kaisar Manusia. Aoshuang masihlah Dewa Pelindung yang sah, tetapi dia dimarahi oleh bajingan Zhu Yi itu. Itu sebabnya Lin Ji dipilih sebagai pengganti. Ini juga menunjukkan harapan Kaisar Manusia untuk Aoshuang. Aku belum memikirkan itu. Tuan Muda Yi, kau sangat pintar. Bukan tanpa alasan Kaisar Manusia menyukai saya. Reputasi saya memang pantas didapatkan. Sepertinya aku harus turun tangan sendiri. Untuk apa repot-repot dengan sampah seperti itu? Anda sendiri yang mengambil tindakan. Saya hambamu yang rendah hati dapat menangani ini. Aduh, Tuan Muda Ye, Tuan Muda Ye, Zhu Yi, jangan sentuh aku. Bekerja keraslah, aku percaya padamu. Hubungi aku kapan saja jika kau menemui masalah. Chen Sengong putra Chen Xuanxi. Lin Ji, kau membawa orang ke rumahku untuk membuat masalah kan? Paman Chen, tolong jangan marah. Aku di sini bukan untuk membuat masalah. Kami di sini hanya untuk berkunjung. Berkunjung. Beginikah caramu berkunjung? Siapa kau? Apa aku menyuruhmu duduk, berdiri dan jawab aku? Kau tidak memenuhi syarat untuk membuatku berdiri dan berbicara denganmu. Pergi, ambil kamu. Zhu Yi, hanya beberapa jam terpisah. Dan kau sudah cukup sombong untuk berlagak di rumah keluarga Chen. Zhang Yaosong, cucu dari dokter nasional Jiang Jie. apa yang kau lakukan di sini? Aku yang seharusnya menanyakan itu padamu. Pak Tua Chen adalah veteran terhormat. Pahlawan yang dihormati. Siapa yang memberi bocahmu hak untuk bersikap begitu lancang di sini? Aoshuang, kita di sini bukan untuk berdebat. Kau bocah. Kau juga ingin menjadi seperti Lin Aosu. Jalan ini. Demi bocah Jui ini. Mengabaikan kebaikan keluarga Lin? Kak, Xiao Ji sekarang adalah Dewa Perang Pelindung Jinghai. Bisakah kau memberinya sedikit rasa hormat dasar? Dewa Perang Pelindung Jinghai macam apa? Apakah dia pantas? Dia hanya bermandikan kemuliaanku. Cukup. Ini bukan tempat untukmu berdebat. Keluar. Tetua Chen. Saya Yi Vivan dari keluarga Ye, ibu kota kekaisaran. Kita sudah berbicara di telepon. Jadi itu Tuan Muda Ye. Aku minta maaf karena tidak menyambutmu lebih awal. Aku datang ke sini untuk sepupuku dan pernikahan putrimu. Itu mudah diatur. Selama kau bisa menepati janjimu, besok aku akan menikahkan putriku dengan keluargamu Ye. Chen Senghong, kau menjual putrimu demi kemuliaan. Haus kekuasaan. Kau bodoh kurang ajar. Apa kau? Beraninya kau memfitnah keluargaku Chen? Memfitnah keluarga Chen. Saudaraku Lindi dan putrimu saling mencintai, namun kau memisahkan mereka secara paksa dan ingin menikahinya dengan keluarga Yi dari ibu kota kekaisaran. Bukankah ini menjual putrimu demi kemuliaan, haus kekuasaan? Apalagi kalau bukan itu. Jui, kau bocah yang diusir oleh keluarga Lin. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk melontarkan omong kosong seperti itu di rumah keluarga Chen? Jadi itu status rendahanmu. Sekarang juga bersujud dan minta maaf. Dan aku mungkin akan menunjukkan belas kasihan dan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, aku akan mencabik-cabikmu. Berlutut dan bersujudlah. Panggil ayahmu ke sini. Mari kita lihat apakah dia berani berbicara seperti ini kepadaku. Chen Xuanxi, keluarlah padaku. Beraninya kau tidak menghormati ayahku. Seseorang, usir dia. Hei, Patriark Chen, tolong tenang. Suamiku selalu menghormati Dewa Perang yang lama. Dia hanya cemas dan salah bicara. Dia tidak bermaksud menyinggung keluarga Chen. Tolong jangan. Dia sudah memanggilmu dengan nama dan mengejekmu. Dan kau bilang dia tidak bermaksud menyinggung. Kau menghina kecerdasan Tetua Chen. Kurangi bicara.
Biar aku yang tangani ini. The film was translated Keluarga Chen and saja narrated tidak cukup by membuatku M bersembunyi Media. di balik seorang wanita, Chen Xuanxi. Jika kau tidak keluar dan memberiku penjelasan, keluarga Chen Jinghai akan lenyap. Seseorang, hajar dia sampai mati. Hicks. Chen Xuanxi, dewa perang kota tua Jinghai. Anak durhaka. Kau mau pukul siapa? Rinjil. Chen Xuanxi. Salam hormatmu Kaisar Manusia. Apa? Kaisar manusia? Mungkinkah Jui benar-benar kaisar manusia? Itu tidak mungkin. Mantan dewa perang Chen pasti salah. Ayahku pernah bersama kaisar manusia, berjuang ke utara dan selatan bertempur berdampingan. Bahkan jika dia lupa namanya sendiri, dia tidak mungkin salah mengira kaisar. Yang mulia, kakak ipar, apakah kau benar-benar kaisar manusia? Yang mulia, aku buta tadi. Aku salah. Ada apa dengan ini? Penyakit Pak Tua Chen, bagaimana bisa sampai seperti ini? Kenapa aku tidak diinformasikan? Ayahku, tidak ingin merepotkanmu. Permisi. Ini keterlaluan. Pak Tua Chen adalah pejabat berjasa di Aula Kaisar, seorang pahlawan Daxia. Haruskah dia menanggung beban penyakit sendirian? Aku mengerti. Zui, dia sama sekali bukan kaisar manusia. Tuan Muda Ye, meskipun kau berasal dari garis keturunan bangsawan, pewaris salah satu keluarga terkuat Daxia, keluarga Chenku, selalu menjunjung tinggi rasa hormat kepada kaisar manusia. Sebagai ajaran keluarga, ketidakhormatanmu terhadap yang mulia menjadikanmu musuh keluarga Chen. Seseorang usir dia keluar. Tetua Chen, tolong izinkan saya menjelaskan. Aku tidak bermaksud tidak hormat. Aku membawa cucu langsung tabib Shang Yaozong ke sini hari ini, khusus untuk mengobati mantan dewa perang. Apakah kau yakin kau ingin melewatkan kesempatan untuk mengobati mantan dewa perang demi seorang penipu? Itu bukan alasan untuk menghina kaisar manusia. Tetua Chen, tolong tenanglah. Orang ini yang kau percayai sebagai kaisar manusia saat ini sebenarnya adalah bocah dari keluarga Lin Jinghai. Dia jelas bukan kaisar. Aku berani mempertaruhkan kepalaku. Aku jamin. Ya, aku juga menyadarinya. Sebagai anggota keluarga Lin, aku tahu identitas asli Jui lebih baik daripada siapapun. Jika dia benar-benar kaisar manusia saat ini. Mengingat penghormatan Dewa Perang Tua Chen kepada kaisar, bukankah dia akan mengunjungi keluarga Lin setiap hari untuk memberi hormat? Tapi ayahku, pasti sudah membungkuk tadi. Pak Tua Chen sudah sakit parah. Mendengar seseorang bertindak sombong di rumahnya sendiri, dia menjadi marah, kakinya lemas dan dia berlutut di bawah serangkaian pukulan. Sangat wajar baginya untuk salah mengira Zui ini sebagai kaisar manusia. Ini sepenuhnya dapat dimengerti. Kau cucu Zhang Jin. Dia cukup pintar. Bagaimana dia bisa punya cucu sebodoh ini? Kurang ajar. Pertama, kau tidak menghormati Dewa Perang Tua Chen, dan sekarang kau tidak menghormati kakakku. Ini jelas sebuah penghinaan terhadap Aula Kaisar. Hari ini atas nama Aula Kaisar aku harus memusnahkanmu. Bocah kurang ajar. Berani-beraninya kau mewakili istana kaisar. Sungguh keterlaluan. Ini menyangkut kaisar sendiri. Meskipun kata-katamu penuh bunga dan memikat, aku tidak mau mengambil risiko. Semuanya harus menunggu sampai ayahku bangun. Kau sudah pintar ya? Apa kau pikir Tetua Chen memiliki keraguan tentangmu sehingga kau bisa lolos begitu saja? Biar ku katakan padamu, aku membawa tabib Dewa Shan ke sini hari ini, khusus untuk mengobati mantan Dewa Perang Chen. Begitu dia menyembuhkan mantan Dewa Perang Chen, kita akan lihat bagaimana dia secara pribadi mencabik-cabikmu. Penyakit Pak Tua Chen disebabkan oleh ki jahat yang masuk ke tubuhnya. Apakah kau yakin kau bisa menyembuhkannya? Kau hanya seorang pengantar barang. Sebenarnya memiliki mata yang jeli, bisa melihat penyakit Pak Tua Chen. Keluarga Chen telah menawarkan tangan Chen Xiao dalam pernikahan sebagai hadiah untuk tabib terkenal. Dia tahu beberapa informasi orang dalam. Apakah itu begitu sulit? Tabib Dewa Shan, apakah kau yakin kau bisa menyembuhkan penyakit ayahku? Penyakit yang bahkan seorang pengantar barang dapat mendiagnosisnya. Aku pasti bisa menyembuhkannya. Hanya butuh 3 jarum. Kalau begitu aku mohon kau memberikan bantuanmu. Aku akan memberimu hadiah besar. Sepertinya kau belum menguasai inti dari teknik 9 jarum berputarmu. 2 jarum pertama telah mengganggu ki jahat. Tapi dengan jarum ketiga ini, aku khawatir kondisi Pak Tua Chen akan memburuk. Lancang. Kau seorang pengantar barang rendahan, berani mengajariku cara menyembuhkan dan menyelamatkan nyawa. Tetua Chen, kau lihat. Anak ini jelas bersalah dan takut.
Dia takut menyembuhkan mantan dewa perang, jadi dia sengaja membuat masalah. Kepala keluarga Chan, aku bersedia mempertaruhkan kepalaku sendiri bahwa Jui ini adalah seorang bajingan kecil yang tidak berharga. Apakah kau memilih untuk percaya keturunan dari keluarga medis terkenal, atau kau percaya seorang pengantar barang? Tuan Shu, ini menyangkut keselamatan ayahku, tolong. Kau juga tipe orang yang tidak akan meneteskan air mata sampai kau melihat peti matikan. Terserah kau saja. Tabib Dewa Shan, jangan ragu lagi. Cepat selamatkan ayahku. Setelah aku menyembuhkan Pak Tua Chen, aku akan menyelesaikan masalah denganmu. Mungkinkah ada yang salah? Dengan jarum itu, aku khawatir Pak Tua Chen bisa kehilangan separuh nyawanya. Dia benar-benar menyembuhkan Dewa Perang Tua Chen. Ayah kau sembuh. Tabib Dewa Shan, kau memang pantas menjadi cucu dari Grand Master Shan. Keahlian medismu sungguh hebat. Rasa terima kasih keluarga Chen kepadamu tak terlukiskan. Ini hanya kebangkitan sementara. Kau telah berulang kali menghina keahlian medisku, dan aku sudah cukup lama menoleransimu. Hari ini aku akan mengulitimu hidup-hidup. Tabib Dewa Shan, cepat lihat. Apa yang terjadi? Bagaimana dengan orang tua itu? Dia bahkan tidak memiliki denyut nadi. Bagaimana bisa begini? Ini tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Chen tua sudah mati. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan khawatir. Aku yang akan mengurusnya. Aku mengerti. Itu bocah Zhuyi. Dia mengganggu konsentrasiku tadi. Itu sebabnya kondisi Pak Tua Chen memburuk dengan cepat dan dia langsung mati. Kepala keluarga Chen adalah Zhuyi. Zhuyi takut pada Chen Tua, terbangun dan mengungkap wajah aslinya. Jadi dia membunuh Chen Tua. Ya, dia sekarang masih tidak menghormati jenazah Pak Tua Chen. Ini sungguh tak termaafkan. Cepat panggil seseorang untuk menyeretnya keluar. Bunuh dia langsung. Ini mungkinkah dia hidup kembali? The film was translated and Dia punya denyut narrated by nadi. M. Dia hidup. Media. Dia hidup. Tuan, tuan. Taker ayam. Tuan. Ada apa dengan ayahku? Selamat, Pak Tua Chan Dewa Perang. Tidak hanya semua energi jahat dalam tubuhnya telah dibersihkan, tapi tubuhnya bahkan telah kembali ke keadaan 20 tahun yang lalu. Dia bisa hidup setidaknya 50 tahun lagi. Terima kasih Tuan Zhu karena telah menyelamatkannya. Ayahku dia. Agak bingung sekarang. Tolong bantu dia lagi. Tak perlu berbuat apa-apa lagi. Kondisinya saat ini sangat normal. Dalam setengah jam, dia akan pulih. Terima kasih Tuan Zhu karena telah menyelamatkan nyawa ayahku. Tidak mungkin. Kau tidak sungguh-sungguh berpikir itu Zhuyi, tukang antar barang pecundang itu, yang menyembuhkan Pak Tua Chen apa kau? Lalu, siapa lagi? Kita semua melihatnya dengan mata kepala kita sendiri. Bagaimana mungkin itu palsu? Akan ku beritahu, alasan Pak Tua Chen sembuh adalah karena 9 jarum dewa revolusiku. Kau hampir memberi Chen tua surat kematian barusan. Dan sekarang kau mencoba mengambil pujian. Apa kau tidak terlalu tak tahu malu? Apa yang kau tahu? Barusan itu Zhuyi yang mengganggu ritmeku. Penyembuhan membutuhkan momentum. Siapa yang tahu efek samping apa yang akan terjadi setelah mengganggu ritme? Tepat. Mungkin kebingungan Pak Tua Chen saat ini adalah kesalahan Jui. Sang Yaozong. Awalnya, kupikir kau hanya dokter yang buruk. Tapi aku tak menyangka, karaktermu serendah ini. Si idiot Xiang Jin. Moral keluarganya begitu bengkok. Dia pantas mati. Baiklah kau bocah, kau berani bersikap tidak hormat kepada Dr. Zhang. Berlututlah. Satu-satunya yang harus berlutut adalah Xiang Jin. Sialan kau bocah. Beraninya kau menghina kakekku. Aku akan mengambil nyawamu hari ini. Kepala tabib kekaisaran Xiang Jin dari istana kaisar tiba. Xiang Jin kepala tabib dua aula kaisar manusia. Perawan suci Lu Qingyun dari sekte pedang tanpa batas berasal dari. Kakek, bagaimana kakak bisa sampai di sini? Perawan suci Lu menemukanku. Dia bilang dewa perang Tua Chen sakit parah. Aku segera bergegas. Yang mulia pasti akan berpikir bahwa aku adalah istri yang berbudi luhur. Tang Mengyao, apa yang kau punya untuk melawan aku? Bukankah ini kebetulan? Aku sudah menyembuhkan dewa perang Tua Chen. Lihat. Dia benar-benar sembuh. Kemampuan medisku, semua berkat ajaranmu. Tentu saja dia sembuh. Benar kakak.
Seseorang berbicara tidak sopan kepadamu. Dia bahkan menyuruhmu berlutut dan minta maaf. Kau harus secara pribadi. Itu dia. Zhang Jin, cucumu yang baik ingin membunuhku. Apakah ini yang kau ajarkan padanya? Kau tidak menghormatinya sebelum kakakku tiba. Kakakku ada di sini. Beraninya kau tidak sopan kepadanya. Bukankah kedatangan kakakku sia-sia kalau begitu? Hari ini aku harus berhenti. Hajar binatang ini sampai mati. Dengan kemampuanmu yang pas-pasan, kau berani mencuri pujian. Kau berani. Tidak. Kakak, kenapa kakak memukulku? Itu anakku. Zhang Jin memberi hormat pada yang mulia, cucuku yang durhaka. By M Media. Sungguh lancang. Yang mulia tolong. Hukum dia. Apa dia? Dia benar-benar kaisar. Kurang ajar kau. Beraninya kau tidak menghormati yang mulia. Akan kupatahkan kakimu. Baiklah, aku tak punya waktu untuk melihatmu mendisiplinkan cucumu. Cepat, bawa Pak Tua Chen ke atas. Lanjutkan perawatannya, agar dia cepat sembuh. Terima kasih yang mulia. Aku akan menemani Pak Tua Jang ke atas untuk melindungi mereka. Terima kasih banyak. Apa yang ingin kau katakan sekarang? Sekarang sudah cukup jelas. Tuan Shu, Anda menyembuhkan ayahku. Anda adalah keluarga Chen kami, penyelamat hidup. Tidak, kau tidak benar-benar berpikir bahwa Zhu Yi adalah kaisar kan? Ayahku belum bangun. Identitas Tuan Shu belum dikonfirmasi. Tapi Tuan Zhu adalah keluarga Chen kami, penyelamat hidup. Poin ini telah diverifikasi oleh tabib Kekaisaran Shang. Kau tidak bisa menyangkalnya kan? Tabib Kekaisaran Shang diundang oleh Lu Qingyun. Hanya demi Lu Qingyun. Dia ikut bermain. Siapa yang punya pengaruh sebesar itu untuk membuat tabib Kekaisaran Shang ikut bermain? Kekuatan sekte pedang tanpa batas hanya kalah dari Istana Kaisar dan Istana Kunlun. Lu Qingyun adalah santa sekte pedang tanpa batas. Apa kau pikir dia punya pengaruh? Itu dia. Sudah kuduga. Kalau begitu kakekku datang untuk apa? Ingin melanjutkan melewati. Membantu Zhu Yi menyamar sebagai kaisar manusia. Dengan demikian mencapai tujuannya menjadi bidadari kaisar manusia. Jeti, itu sebabnya dia mengundang Dr. Zhang untuk mementaskan drama ini. Kau memang cerdik. Tuan muda Ye terlalu memuji. Kau tak perlu mendengarkan omong kosong mereka. Aku di sini hari ini untuk satu hal. Pernikahan adikku Lin Ji. Beri aku penjelasan. Terlepas dari bagaimana hal-hal sebenarnya terjadi, Dr. Xiang ada di sini karena Tuan Shu. Ini tidak dapat disangkal. Oleh karena itu Tuan Shu telah menunjukkan kebaikan yang besar kepada keluarga Chen kami. Aku sangat bersedia untuk membentuk aliansi pernikahan dengan Tuan Shu. Seseorang panggil Xiao Xiao. Mari kita selesaikan pernikahan hari ini. Tunggu, Tuan Muda Yi, apa kau punya sesuatu yang lain untuk dikatakan? Saya keberatan dengan pernikahan ini. Adikku akan menikah. Keluarga Chen menjodohkan putri mereka. Kedua belah pihak bersedia. Apa yang kau tidak setujui? Aku sudah ada perjanjian sebelumnya dengan kepala keluarga Chen. Nona Chen akan menikah dengan sepupuku. Apa aku untuk tidak keberatan? Tuan Muda Ye, kita hanya punya perjanjian lisan. Dan sekarang setelah konfirmasi Dr. Shen, memang benar, Tuan Zhu yang menyembuhkan ayahku. Fan Shenhong, apa kau benar-benar akan demi bocah ingusan Zhu Yi ini merisikokan menyinggung keluarga Ye untuk menikahi putrimu kepada bocah ini? Lin Ji adalah dewa perang pelindung yang ditunjuk Istana Kaisar. Beraninya kau menghinanya seperti ini. Lin Ji, waktunya telah tiba untuk membela kehormatanmu. Pergi. Patahkah kaki Ye Vivat. Aku ingin melihat siapa yang bisa menyembuhkannya kali ini. Hahaha. Kalau kau mau babi jendut ini mati muda, bilang saja. Kenapa banyak alasan? Patah kakiku. Aku berdiri di sini. Mari kita lihat bagaimana kau menembus pertahananku. Kakak ipar, jangan bercanda. Dia seorang Grandmaster. Bagaimana aku bisa menjadi lawannya? Kukatakan kau bisa. Kau bisa. Ahai. Kau merasakannya. Aku merasakannya. Aku merasa seperti aku bisa menghancurkan langit dengan satu pukulan. Bagus. Kalau begitu pergilah. Patahkah kaki Ye Vivat. Tidak. Xiao Ji selalu kehabisan napas setelah berlari beberapa langkah. Kau masih ingin dia bertarung. Xiao Ji, jangan dengarkan kakak iparmu. Ye Vivan, kemarilah. Biarkan aku mematahkan kakimu. Aku bisa mengalahkan 1000 babi gendut sepertimu sekaligus. Cari mati ya. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaan M. Ahai. Aduh.
Ahai. Akan kukatakan padamu, kakak iparku bukan sampah, dan aku bukan babi gendut. Pergi. Hei, bocah tengik. Kau masih ingin memukulku? Tuan muda Ye, apakah kau tahu masalah macam apa yang telah kau timbulkan kali ini? Kau memukul tuan muda tertua dari keluarga Ye. 10 kepala, tak cukup untuk kau korbankan. Aku tidak menyangka, dia begitu rapuh. Bukankah dia seorang Grandmaster? Hanya dengan satu pukulan dariku, dan dia jatuh. Bagaimana kau melakukannya? Apa yang kau lakukan pada Ling Ji? Bagaimana dia tiba-tiba mendapatkan kemampuan untuk membunuh seorang Grandmaster dalam hitungan detik? Aku hanya bisa bilang, Ling Ji lebih berbakat darimu. Aku hanya memberinya sedikit bimbingan, dan dia bisa membunuh seorang Grandmaster seketika. Sedangkan kau, aku diam-diam telah membantumu selama 5 tahun, dan kau hanyalah seorang Grandmaster biasa. Jadi, Xiao Ji adalah satu dari sejuta jenius bela diri. Kalian berdua, jangan coba-coba membodohiku dengan sandiwara kecil kalian. Pasti Ling Ji, si pembawa sial itu, setelah mengutuk orang tuanya sampai mati, diam-diam berlatih seni bela diri, hanya untuk melawan aku demi warisan keluarga Lin. Salam yang mulia. Tidak seperti itu. Aku tidak kau bicara omong kosong. Ling Ji, kau adalah dewa perang pelindung Jinghai, pelindung wilayah ini. Kau punya istana kaisar di belakangmu, dan kau memiliki kekuatan untuk membunuh seorang Grandmaster dengan satu pukulan. Mulai sekarang, kau tak perlu takut pada siapapun, atau apapun. Kakak ipar, aku mengerti. Aku adalah dewa perang pelindung Jinghai. Jadi si pencuri tua Baimi itu, tidak hanya hidup, tapi juga dalang di balik semuanya. Xiao Ji, kau bawa adikmu masuk dulu. Aku akan mengurus sampah ini. Kau harus ikut dengan kami. Kalau tidak kau mungkin tak bisa masuk ke tempat acara nanti. Aku tidak ada dalam daftar. Perjamuan awan biru tidak bisa dilanjutkan. Angkat dewa jahat agung dari negara kepulauan. Aku sudah menghubungi Tuan Muda Ye, pemimpin perkumpulan Baimi, dan Dewa Agung Istana Kunlun. Akan memancing Kaisar Manusia. Lalu, itu akan menjadi kematiannya. Kaisar Manusia Daxia. Sangat-sangat buruk. Mereka semua harus mati-mati. Bakal. Kau, apa yang kau lakukan? 3 tahun lalu, ketika aku menghancurkan 30 kapal perangmu dengan satu tebasan pedang, aku sudah bilang bahwa Daxia adalah wilayah terlarang bagi kalian para kultivator bangsa kepulauan. Kau cepat sekali lupa. 3 tahun lalu. Kau adalah Kaisar Manusia. Kau adalah Kaisar Manusia. Kudengar di Daxia. Kalian punya pepatah lama yang berbunyi, orang bijak pasrah pada keadaan. Sekarang 4 dewa jahat bangsa kepulauan kita telah bergabung dengan leluhur tua Baimi dari perkumpulan seluruh alam dan Dewa Agung Istana Kunlun untuk berurusan denganmu. Aku ingin tahu bagaimana Yang Mulia akan merespon. Trik murahan. Beraninya kau pamer keahlianmu yang sedikit di depan seorang ahli. Dewa perang ada di sini. Kakak, perjamuan awan biru ini sungguh tontonan yang meriah. Ini adalah acara besar yang diselenggarakan oleh Dewa Istana Kunlun. Tokoh-tokoh kuat dan keluarga berpengaruh dari seluruh dunia akan hadir. Bahkan keluarga Rothschild yang mengklaim mengendalikan ekonomi global akan hadir secara langsung. Bukankah kemegahan dan keadaannya megah? Jadi katakan padaku Dewa Agung Istana Kunlun ini dan Kaisar Manusia dari Istana Kaisar Manusia, siapa yang lebih kuat? Itu bukan sesuatu yang harus kau pikirkan. Kau saat ini adalah Dewa Perang Pelindung Jinghai. Perhatikan auramu, angkat kepala, busungkan dada. Jangan bertingkah seperti belum pernah melihat dunia. Ayo pergi. Perjamuan awan biru hari ini adalah tempat keluarga Lin kita mengamankan kontrak 2 triliun dari grup Kunlun. Kalian berdua bocah tengik, bukan lagi bagian dari keluarga Lin kita. Siapa yang mengizinkan kalian ke sini? Lin Ji Dewa Perang Jinghai ini, meskipun gelarnya kurang cocok dengan perjamuan awan biru yang diadakan di Jinghai, kehadirannya dapat dibenarkan. Tapi Lin Aoxue, demi suami tercintanya, telah meninggalkan keluarga Lin.
Kedatangannya ke sini, kurasa dia ingin membuat masalah. Keluarga Lin kali ini mengamankan pesanan triliunan dolar grup Kunlun. Ini adalah resep untuk kesuksesan yang meroket. Lin Aoxue pasti juga ingin mencoba peruntungannya. Lihat, apakah dia bisa mengail di air keruh. Seseorang, usir kedua bocah tengik ini dari sini. Tunggu. Aku yang mengundang mereka. Tuan Muda Ye. Apa maksudnya ini? Lin Aoxue. Maukah kau? Atau maukah kau menjadi selirku? Sudah kuduga, undangan pesta awan azuri ini sudah dicalo lebih dari 100 juta per undangan. Bagaimana aku bisa mendapatkannya secara gratis? Jadi kau dalang di balik ini. Sudah kubilang, menyerahlah, aku sangat mencintai suamiku. Kita tak bisa dipisahkan. Lin Aosu, Tuan Muda yang memberimu muka dan kau menolaknya. Salam Tuan. Xiao Ji, tempat ini menjijikan. Lebih baik kita pergi. Ayo pergi, temui kakak iparmu. Saya menasihati kamu. Jangan jalan. Satu kata dariku. Aku bisa membuat keluargamu lenyap. Apa maksudmu? Jika kau tidak mematuhiku hari ini, aku akan memobilisasi dana ratusan miliar keluarga Ye di ibu kota kekaisaran untuk sepenuhnya menekan keluargamu Lin. Aku jamin, dalam waktu kurang dari 3 hari, keluargamu Lin akan bangkrut. Ye Vivan, kusarankan kau untuk tidak keterlaluan. Aku tahu kau licik. Dan seorang pakar tingkat Grandmaster pula. Tapi statusmu rendah. Dibandingkan dengan keluarga Yeko, kau hanyalah seekor semut. Kau, jangan takut. Kita akan menyelesaikan urusan kita nanti. Hari ini aku di sini untuk menghancurkan Lin Aoxue. Lin Aoxue, dengan satu kata, bisa membuatmu bangkrut. Dan aku jamin itu, suamimu yang tidak berguna. Bahkan tidak bisa mengantar paket, cuma bisa mengemis. Jangan pergi terlalu jauh. Apakah punya uang berarti kau bisa melakukan apapun sesukamu? Hahaha, permisi, punya uang. Benar-benar berarti kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Ye Vivan, apakah kau kaya raya? Beraninya kau membuat Lu Qingyun menyuruh pria idamanku mengemis. Apa kau terlalu nyaman di kursi rodamu dan ingin tidur di peti mati? Lu Qingyun, kau tidak benar-benar menyukai Zhu Yi, bocah itu kan? Apa kau tidak ingin menjadi istri kaisar lagi? Omong kosong, aku di sini hari ini untuk mengumumkan sesuatu. Grup Wuliang akan menyumbang 100 miliar untuk mendukung grup Lin. Nona Lu, terima kasih. Hei, jangan berterima kasih dulu. Aku hanya tak tahan. Beberapa orang tidak menghormati Tuan Zhu. Lu Qingyun, kau juga akan melawan aku. Hei, jangan bilang. Aku benar-benar meremehkan orang kecil sepertimu. Bagus. Kau cukup arogan. Dan cukup bodoh. Untuk benar-benar memobilisasi semua dana grup Wulian untuk melawan aku. Tapi apa kau pikir kau bisa mengalahkanku seperti ini? Biar ku bilang, 4 keluarga besar ibu kota kekaisaran, 3 keluarga lainnya telah menandatangani perjanjian investasi denganku. 3 keluarga lainnya, masing-masing akan mendukung keluarga Yeku dengan 20 miliar. Aku sekarang dapat memobilisasi dana sebesar 160 miliar. 100 miliar, apa yang akan kau gunakan untuk melawanku? Ye Vivan, apa kau bosan hidup? Aku tidak bosan hidup. Aku sudah mengetahui kalian semua. Hari ini Zhu Yi harus pergi mengemis untukku. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Aku bilang. Bahkan Tuhan datang, tidak ada gunanya. 4 keluarga besar ibu kota kekaisaran sepertinya tak perlu ada lagi. Hanya 160 miliar. Dan Kai ingin menghina Tuan Zhu. Grup Piao Miao-kun akan menambahkan ke grup Wuliang 200 miliar. Penggoda, ini pertama kalinya aku melihatmu begitu enak dipandang. Sama. Tang Mengyao, kau juga gila. Kau juga ingin jatuh bersama Zhu Yi. Orang itu, sampai akhir yang pahit. Tuan Zhu adalah tujuan hidupku. Bagus, sebentar lagi aku akan memberitahumu. Apa artinya selalu ada orang yang lebih baik? Selalu ada langit yang lebih tinggi. Bagaimana? Masih berpikir untuk menggunakan insiden perkumpulan langit untuk membalas dendam? Belum lupakan bahwa perkumpulan langit telah dari dunia ini terhapus. Oleh Tuan Zhu hentikan menyanjung orang itu. Perkumpulan langit terikat tidak hanya belum terhapus, tetapi juga memainkan permainan yang sangat besar. Sebentar lagi, kalian semua akan tahu siapa yang akan tertawa terakhir. Kalian serangga musim panas tak paham es. Ye Vivan, perusahaan Lin kami dan keluargamu ya tidak punya dendam sebelumnya. Atau masalah baru-baru ini, kami menjalankan bisnis kami dengan integritas. Kuharap kau tidak bertindak terlalu jauh. Terlalu jauh, ini bukan apa-apa. Sudah kubilang aku sudah mengenalmu, Lin Aoxue. Kukatakan padamu, Zhu Yi bertekad untuk mendapatkan santapan ini. Bahkan jika kedua wanita bodoh ini tergila-gila padanya di sini, mereka tidak bisa melindunginya. Mulut anjing takkan meludah gading. Hei, kenapa kau memukul orang cacat jika mulutnya tak bersih? Aku akan membunuhnya.
waktunya hampir habis. Sebentar lagi kalian semua akan tahu bahwa pembalasan kalian tidak ada artinya. Ye, apa yang terjadi? Hingga membuatmu begitu marah, Tuan Rotiskill. Selamat datang. Rotiskill pewaris Rotiskill. Ye, siapa yang membuatmu marah? Tuanmu dan aku adalah teman baik. Jika kau butuh bantuan, tanyakan saja, Tuan Rotiskill. Grup tak terbatas dan grup Ether, negeriku, telah bergabung untuk mencoba menekanku dengan uang. Tolong bantu aku. Dan bantu aku melawan balik. Hahaha, uang adalah sesuatu yang aku punya terlalu banyak. Katakan padaku, siapa yang kau ingin aku tekan? Mungkinkah ini kepala konsorsium Rothschild saat ini? Jason Rothschild. Dia mengendalikan dana puluhan triliun. Jika dia bersekongkol dengan Yevivan, kita tak akan punya kekuatan untuk melawan. Tuan Rotiskill, kedua wanita ini mencoba menggunakan uang untuk menghentikan rencana tuanku. Yevivan, kau bahkan membawa orang asing untuk berurusan dengan kami. Itu sungguh tak tahu malu. Ku bilang aku akan mendapatkanmu. Lin Auxue. Hahaha. Jason kan, sebaiknya kau jangan membawa bencana pada keluargamu. Kalau tidak, kau akan tahu artinya bahwa selalu ada orang yang lebih baik. Uang bukanlah segalanya. Boom. Di dunia ini, ada satu orang yang bisa mengancamku. Itu kau, Yang Mulia Kaisar Xia Agung. Namun, dia sudah tidak ada lagi. Sekarang, tidak ada yang bisa mengancamku. Cek ini. Bisa diuangkan. 500 miliar. Di Bank Dunia hari ini aku akan membuatmu mengerti bahwa uang meskipun bukan segalanya, namun membuatmu berlutut. Jason. Siapa yang memberimu nyali untuk berlagak di Xia Agung? Zui. Dasar sampah, kau juga datang. Beraninya kau tidak menghormati Tuan Jason. Berlututlah di depanku. Bersiaplah untuk mati. Lalu tanyakan pada dermawan asingmu, apakah dia bisa menahan sembahanku? Zui. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan membuatmu menjadi pengemis seumur hidup. Mengemis sisa makanan selamanya. Aku, diam. Tidak bisakah kau membaca situasi? Apa kau ingin membuatku terbunuh? Oh, Tuan Jason. Apa yang kau lakukan? Yang tidak menghormatimu bukanlah Tuan Muda Ye, tapi Joy, orang ini. Yang Mulia, saya salah. Saya benar-benar salah. Tuan Rotiskill, Anda salah orang. Tidak ada kaisar di sini. Yang Mulia, kau membunuh ribuan tentara bayaranku dengan satu gerakan. Aku hampir mati di tangan Yang Mulia. Apakah Anda pikir saya akan salah mengira Anda? Jason, apa kau lupa apa yang kau katakan 5 tahun lalu? Saya ingat. Kalahkan aku setiap kali kau melihatku. Tapi aku punya penjelasan. Aku tidak butuh penjelasanmu. Pelindung pertama Kaisar. Wang Jiu pembawa pedang Kaisar telah tiba. Salam tuanku. Aku telah membawa pedang Kaisar. Apa dia benar-benar pembawa pedang Kaisar? Apakah ini benar-benar pedang Kaisar? Mustahil. Bagaimana mungkin? Suamiku adalah Kaisar. Sudah kami bilang tapi kau tak percaya. Kau percaya orang asing tapi tidak pada kami. Mungkin biksu asing melantunkan sutra lebih baik. Salam bagi Kaisar. Salam bagi Kaisar. Yang Mulia, bahwa Baimi menipuku. Dia bilang kau sudah mati. Jadi aku berani datang ke Xia Agung. Baimi membohongiku. Jason, apa kau mau aku yang melakukannya? Atau kau akan melakukannya sendiri? Tidak, Yang Mulia. Aku akan melakukannya sendiri. Juga aku bersedia menyerahkan 90% dari aset keluargaku sebagai ganti keselamatan klanku. Tentu saja. Yang Mulia, dalam 10 menit, seseorang mentransfer 90% aset keluargaku, 12 triliun, ke rekeningmu. Yevivan, kau benar-benar cacat tapi ambisius. Bahkan dalam keadaan seperti ini, kau masih saja melompat-lompat. Katakan padaku, apa yang kau inginkan dariku untuk menjadi pengemis? Zui, bahkan jika kau adalah kaisar manusia, aku tidak takut padamu. Bagus kau mengatakannya sendiri. Itu menyelamatkanku banyak masalah. Kukatakan padamu, aku sudah memasang jebakan. Hanya menunggu untuk menangkapmu seperti kura-kura dalam toples. Jebakan.
Pengecut Jason itu benar. Tuanku leluhur Baimi tidak mati sama sekali. Dia bersembunyi di balik bayangan, siap menghabisi kalian kapan saja. Or, lalu katakan padaku, kenapa mereka tidak menghubungimu? Di mana mereka? Tuanku orang tua itu adalah ahli strategi yang brilian. Dia telah menyatukan sekelompok ahli, siap melenyapkanmu kapan saja. Tuanmu, aku sudah membunuhnya di pavilion Mexian. Tidakkah kau sadari bahwa kau tidak bisa menghubunginya beberapa hari ini? Itu tidak mungkin, kau bohong. Tuanku sangat kuat dan ahli strategi yang brilian. Bagaimana mungkin kau bisa membunuhnya? Dia telah menghubungi para ahli dari luar dunia, siap kapan saja. Maksudmu 4 dewa jahat dari bangsa kepulauan? Barusan di tempat parkir, aku mengirimnya untuk menemui tuanmu. Bagaimana mungkin? Tuanku adalah orang yang sangat bijaksana. 4 dewa jahat dari negara kepulauan juga sangat kuat. Bagaimana mungkin kau bisa membunuh mereka? Bagaimana ini mungkin? Yang kuat di matamu, seperti semut bagiku. Ketua Agung Istana Kunlun. Tuan Zhang Yoming Presiden Grup Kunlun telah tiba. Hahaha. Kartu truf terbesarku telah tiba. Tuan Muda Ye, kenapa kau masih menentang Kaisar Manusia? Diam. Dasar pengikut. Tahukah kau mengapa Istana Kunlun mengirim pesanan triliunan dolar ke keluarga Lin? Itu karena Dewa Istana Kunlun telah lama berniat untuk melenyapkan Kaisar Manusia. Benar, musuh-musuhku adalah temanku. Bahkan jika Zhu Yi benar-benar Kaisar Manusia, kita tak perlu takut padanya. Dewa ilahi Istana Kunlun kita setara dengannya. Yang mulia Kaisar Manusia, Sekte Pedang Tanpa Batasku, 3.000 Grandmaster menunggu di luar, siap mematuhi perintahmu. Dan 3.000 Grandmasterku dari Istana Ethereal. Apa kalian semua gila? Beraninya kalian secara terbuka memihak Istana Kaisar Manusia. Tunggu saja sampai Dewa tiba dan membunuh kalian semua. Ye Vivan, bagaimana jika aku beritahu kau bahwa aku adalah Kaisar Manusia dan juga Dewa Penguasa? Dewa Istana Kunlun adalah sosok yang sangat terkemuka. Meskipun dia tidak mencolok, dia juga sangat kuat. Kau ingin menjadi dewa? Itu juga tergantung pada apa yang dewa inginkan. Apakah dia mau atau tidak? Zhang Yoming, Ketua Agung dari Aula Kunlun. Tuan Sheng, Anda di sini. Orang ini adalah Kaisar Manusia yang selalu diinginkan dewa untuk melenyapkan. Dia juga berniat untuk menganeksasi Istana Kunlun. Tuan Sheng, segera lapor pada Dewa Penguasa dan memusnahkannya. Aduh. Tuan Zhang, saya Lin Aoshuang yang menjanjikan Anda pesanan triliun dolar. Lin Aoshuang, semua yang dikatakan Tuan Muda Ye benar. Aku bisa bersaksi untuknya. Apa yang kau? Kau tidak pantas mendapatkan pesanan triliunan dolar dari grup Kunlun kami. Pesanan triliunan dolar kami adalah untuk istri Dewa Agung Lin Aoxue. Istri Dewa? Zhu Yi, bukankah dia Kaisar Manusia? Bagaimana dia bisa menjadi istri Dewa? Salam untuk Dewa Agung. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin Zhu Yi menjadi Kaisar Manusia dan Dewa Istana Kunlun? Kau tidak percaya padaku. Kalau begitu akan kutunjukkan padamu tanda Dewa Penguasaku. Salam bagi Dewa. Salam bagi Dewa. Dengan titahku, keluarga Jinghai atas perbuatan jahat mereka dan keserakahan yang tak berperasaan akan dibuang ke api penyucian untuk kerja paksa. Tidak akan pernah dibebaskan. Kaisar Manusia. Kaisar Manusia, hamba salah Kaisar Manusia. Kaisar Manusia. Sedangkan kau wanita, Lin Aoshuang, atas hatimu yang jahat, kau juga akan dibuang ke api penyucian untuk kerja paksa. Aosu, tolong aku. Aku saudarimu. Aku tak mau kerja paksa. Tolong aku. Suamiku.
Dewa penguasa belum bilang kalau kau tak akan pernah dibebaskan. Jika kau bersikap baik, mungkin kau punya kesempatan untuk keluar. Masuk dan perbaiki dirimu dengan benar. Tuanku, ini adalah set perhiasan 3 potong yang Nyonya tawar. Silakan lihat. Ibuku ingin aku membawa pulang seorang istri. Auksui, Kenapa hanya 1? 3 istri. Kita harus memilih 3. Yang mulia, hanya anak-anak yang harus memilih. Pria dewasa mengambil semuanya.